Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat melakukan presentasi penelitian saya. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. Mahasa Yuli Vestra SOS MAP, Ibu Anissa Aulia Putri SAP MAP, yang saya hormati dosen penguji, ya, Ibu Rozalismana SIP MSI, Bapak Zahran Mabruka Tomini SAP MAP, dan Ibu Nila Wahyuni SAP MAP. Saya Berliana Hutapea dengan NIM 2210842037 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Strategi Pemerintah Kota Padang pada fase pemulihan pasca bencana banjir Kota Padang tahun 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bencana adalah peristiwa yang disebabkan faktor alam dan faktor non-alam yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat. PRR 2024 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko tertinggi bencana pada peringkat kedua sedunia. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 menyatakan bahwa Sumatera Barat berada pada wilayah serta kondisi bencana geografis. Salah satu kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat yaitu bencana banjir yang terjadi di Kota Padang tepatnya tanggal 25 sampai 27 November tahun 2025. Pemerintah Kota Padang harus melakukan strategi yang tepat dalam upaya pemulihan pasca bencana. Upaya pemulihan pasca bencana oleh pemerintah Kota Padang telah dilakukan, namun masih belum berjalan secara optimal. Adapun fenomena empiris pada penelitian ini yaitu bencana banjir yang terjadi di Kota Padang pada tanggal 25 sampai 27 Desember menyebabkan dampak kerugian dan kerusakan. Banjir yang terjadi tidak hanya menimbulkan genangan, namun terdapat karakteristik derasnya aliran air serta disertai lumpur, kayu, dan batu yang tergabung dalam satu kesatuan. Kecamatan Pau merupakan salah satu kecamatan terdampak dengan kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Kerusakan akibat dampak terjadinya bencana menuntut adanya upaya pemulihan oleh pemerintah Kota Padang agar mobilitas masyarakat dapat berjalan kembali. Pemerintah Kota Padang sudah melakukan upaya pemulihan pasca bencana sesuai dengan sasaran substansial dokumen R3P. Adapun fenomena teoritis pada penelitian ini yaitu yang pertama diagnosis. Pemerintah Kota Padang sudah melakukan diagnosis situasi namun masih terdapat tantangan dalam proses pemulihan. Selanjutnya, kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun yang digunakan pada fase pemulihan ini ialah dokumen R3P. Keuntungan dokumen tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Padang dalam adanya upaya pemulihan pasca bencana banjir. Yang selanjutnya ada tindakan koheren. Pemerintah Kota Padang telah melakukan langkah-langkah pemulihan dengan adanya koordinasi antar instansi terkait, namun dalam beberapa sasaran utama ditemukan beberapa aspek yang masih belum dipulihkan secara maksimal. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemerintah Kota Padang pada fase pemulihan pasca bencana banjir Kota Padang tahun 2025. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis serta mendeskripsikan strategi pada fase pemulihan pasca bencana banjir oleh pemerintah Kota Padang. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan administrasi publik karena mencakup beberapa kajian administrasi publik di konsentrasi manajemen publik khususnya tentang strategi. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu semua pihak, khususnya pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan strategi pada fase pemulihan pasca bencana banjir. Adapun studi penelitian relevan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian oleh Siti Suhaila tahun 2025 dengan judul Strategi dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pemulihan pasca bencana dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Selanjutnya ada penelitian oleh Eko Siswanto dan kawan-kawan tahun 2025 dengan judul Strategi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada penelitian oleh Muhammad Akil Bahaki pada tahun 2023 dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Desa Gebang Hilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Selanjutnya ada penelitian oleh Wahyu Rizana dan Zikri Al-Hadi tahun 2021 dengan judul Efektivitas Peran BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana banjir di Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam.
Selanjutnya ada penelitian oleh Aliyah Ratu Syahrani dan kawan-kawan tahun 2025 dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kota Cimahi. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori strategi inti oleh Richard Perumet pada tahun 2015. Richard menyatakan bahwa strategi merupakan suatu proses untuk melewati suatu kendala, cara untuk melewati permasalahan, dan respon terhadap tantangan yang memuat tiga indikator yang terdiri atas yang pertama diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Adapun skema pemikiran pada penelitian itu yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilanjut dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat dan dilanjut oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya yaitu Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dilanjut oleh strategi pemulihan pasca bencana dan strategi menurut Richard Perumet yaitu diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren. Definisi konsep pada penelitian ini yang pertama yaitu strategi. Strategi merupakan jalan untuk melewati suatu kesulitan, mengatasi suatu hambatan, dan suatu tanggapan terhadap suatu tantangan. Selanjutnya bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam. Selanjutnya itu banjir. Banjir ialah kondisi alam yang terjadi dikarenakan air telah memenuhi kapasitas drainase pada akhirnya menyebabkan genangan yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya itu ada manajemen bencana. Manajemen bencana ialah satu usaha yang dilakukan secara menyeluruh dalam mengatasi kejadian bencana dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada pemulihan. Pemulihan yaitu hal yang dilakukan untuk memulihkan kembali roda kehidupan masyarakat menjadi lebih baik yang meliputi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun definisi operasional pada penelitian ini yang pertama yaitu ada tiga variabel. Yang pertama diagnosis dengan indikator situasi. Cara mengukur yaitu menganalisis bagaimana situasi permasalahan terjadinya bencana banjir, mengetahui penyebab terjadinya bencana banjir, menganalisis dampak yang disebabkan oleh banjir. Selanjutnya ada indikator tantangan dengan cara mengukur tantangan dalam proses pemulihan pasca bencana banjir Kota Padang, cara mengatasi tantangan dalam proses pemulihan pasca bencana banjir Kota Padang. Selanjutnya ada variabel kebijakan penuntun dengan indikator metode, cara mengukur kebijakan penuntun yang digunakan dalam pemulihan, apa saja yang diatur dalam kebijakan penuntun. Selanjutnya ada indikator keuntungan dengan cara mengukur urgensi kebijakan penuntun yang digunakan dan manfaat kebijakan penuntun yang digunakan. Selanjutnya ada variabel tindakan koheren dengan indikator langkah-langkah, cara mengukur pelaksanaan pemulihan pasca bencana banjir, langkah-langkah atau mekanisme kegiatan pemulihan. Selanjutnya ada indikator koordinasi dengan cara mengukur alokasi sumber daya kegiatan dilakukan terkoordinasi dan adanya koordinasi yang dilakukan. Adapun metode penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan dan desain penelitian digunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peranan peliti pada penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Unit analisis yaitu pemerintah Kota Padang dan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu dilakukan di pemerintah Kota Padang yang melibatkan instansi terkait yaitu BPBD, Dinas PUPR, BWS 5 Sumatera, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Kantor Camat PAU. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan PAU sebagai salah satu wilayah terdampak bencana dengan banyaknya kerusakan infrastruktur. Selanjutnya temuan dan analisis. Yang pertama ada pada variabel diagnosis. Indikator diagnosis terbagi dua, yaitu yang pertama situasi. Penyebab banjir Kota Padang tahun 2025 disebabkan oleh adanya siklon
tropis senyar yang menyebabkan peningkatan curah hujan dan menyebabkan banjir terjadi. Kecamatan Pauh merupakan salah satu wilayah terdampak akibat banjir tahun 2025. Banjir menyebabkan kerusakan infrastruktur. Banjir berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena menyebabkan kerusakan lahan, pertanian, dan menurunnya pendapatan masyarakat. Banjir menyebabkan terganggunya dampak sosial dan psikologis masyarakat. Pemerintah Kota Padang melakukan pendataan untuk mengetahui kerusakan dan kondisi masyarakat Kecamatan Pauh sebagai solusi serta langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua, ada indikator tantangan. Yang pertama, pendataan awal dilakukan oleh oknum yang kurang kompeten dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai mekanisme pendataan korban dan kerusakan sehingga menyebabkan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan korban terdampak dan kondisi lapangan. Selanjutnya itu sulitnya dilakukan relokasi masyarakat ke Huntara dan Huntap. Sulitnya proses perbaikan infrastruktur yang disebabkan oleh cuaca ekstrim yang berulang kali terjadi. Dan selanjutnya ada variabel kebijakan penuntun dengan indikator pertama yaitu metode. Kebijakan pada saat awal bencana berpedoman terhadap SK status tanggap darurat serta SK transisi darurat ke pemulihan. Penanganan banjir dan longsor yang terjadi menjadi dasar bagi program yang dilakukan. Adanya SK dan program yang telah ditetapkan akan digabungkan menjadi satu dokumen yaitu dokumen R3P yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana. Keuntungan dari dokumen R3P yaitu berisikan analisis lebih lanjut mengenai kerusakan dan dampak yang disebabkan oleh banjir serta langkah dan arahan terhadap proses pemulihan yang dilakukan. Keuntungan yang diperoleh adanya dokumen tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pemulihan. Selanjutnya ada variabel tindakan koheren. Yang pertama ada indikator langkah-langkah. Langkah-langkah dilakukan sesuai dengan 6 sasaran utama pemulihan pada dokumen R3P yaitu melakukan pendataan, untuk mengetahui kerusakan dan kerugian yang dilanjut dengan pemulihan aspek kemanusiaan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan korban terdampak, menggunakan APBD serta melakukan pemulihan mental korban dilakukan dengan pendampingan dan program trauma healing, namun tidak dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada pemulihan pada aspek perumahan permukiman yang dilakukan dengan pembersihan material sebagai langkah awal dan dibangun huntara dan huntap sebagai tempat tinggal bagi korban terdampak. Selanjutnya ada pemulihan aspek infrastruktur, yaitu pembangunan saat ini masih pada tahap perencanaan. Dilakukan tahap awal rehabilitasi yang dimulai dari pengerukan sedimen, memperlebar saluran air drainase, melakukan pemeliharaan aset konstruksi dengan anggaran sedikit, dan proses rekonstruksi akan dilakukan di bulan Juli dengan bantuan dana TKD. Selanjutnya dilakukan pemasangan tanggul sementara dan akan dibangunkan struktur beton secara permanen. Namun, ditemukan bahwa tanggul masih sering jebol dan ditemukan aktivitas pencurian oleh masyarakat. Selanjutnya ada pemulihan aspek ekonomi. Sektor ekonomi yang terdampak pada Kecamatan Pau yaitu sektor pertanian. Dilakukan pengerukan sedimen lumpur pada sawah masyarakat, dilakukan alih komoditi dan bantuan bagi kondisi sawah rusak ringan. Namun, belum ada mekanisme khusus terkait bantuan kepada sawah yang hilang akibat banjir. Selanjutnya, pemulihan aspek sosial dilakukan dengan memastikan kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan menghindari sekolah sebagai tempat pengungsian, mengembalikan fungsi fasilitas kesehatan, melakukan pemulihan masjid sebagai tempat melakukan aktivitas keagamaan. Selanjutnya, pemulihan aspek lintas sektor. BPBD sebagai leading sektor pemulihan bencana memfasilitasi masyarakat dalam kepengurusan surat dan dokumen yang mengalami kerusakan dan kehilangan akibat banjir yang terjadi. Selanjutnya ada indikator koordinasi yang BPBD sebagai leading sektor pemulihan bencana melakukan koordinasi dengan instansi terkait. BPBD melakukan koordinasi dengan Kantor Camat Pauh, Dinas Sosial, Dinas PUPR, BWS 5 Sumatera, Dinas Pertanian, dan melakukan rapat forum bersama untuk mengetahui program lanjutan dalam pemulihan pasca bencana banjir. Namun, terdapat tumpang tindih data akibat kurangnya komunikasi yang baik antar instansi yang menyebabkan proses pemulihan tidak dilakukan dengan optimal.
Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan upaya pemulihan pasca bencana banjir di Kecamatan Pau sudah menyusun strategi sesuai dengan teori inti strategi Richard Perumelt. Akan tetapi terdapat kendala yang menunjukkan strategi masih belum berjalan secara efektif. Proses pendataan tidak dilakukan melalui oknum yang kompeten dan sulitnya dilakukan relokasi terhadap masyarakat terdampak serta cuaca ekstrim yang terjadi akibat yang menghambat aktivitas perbaikan infrastruktur di Kecamatan Pau. Pemulihan aspek kemanusiaan belum dilakukan secara berkelanjutan, serta pada pemulihan aspek infrastruktur tanggul sementara yang dibangun masih sering jebol, masih ditemukan bahwa masyarakat dengan kondisi sawah hilang belum mendapatkan bantuan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu pemerintah Kota Padang bersama instansi terkait perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam proses pendataan awal bencana. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan pendekatan secara persuasif terhadap masyarakat mengenai manfaat dilakukannya pemindahan masyarakat ke Huntara dan Huntap. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan pelaksanaan layanan dukungan psikososial secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang perlu mengoptimalkan upaya pemulihan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul sungai, bendungan, dan irigasi untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Pemerintah Kota Padang perlu melakukan percepatan proses pemulihan lahan pertanian, terkhusus pada lahan pertanian yang hingga saat ini masih belum menerima. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi serta komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam proses pemulihan pasca bencana agar mengurangi terjadinya tumpang tindih data. Sekian presentasi dari saya. Jikalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.